Mazmur 133 itu, ya. Betapa baik dan indahnya bila saudara-saudara duduk bersama. Bahasa aslinya bukan duduk, tinggal bersama. Dwell together. Ya, in unity, di dalam kesatuan. Bukan persatuan, dalam kesatuan. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti apa? Embun. Seperti embun dari Gunung Hermon. Gunung Hermon itu gunung tertinggi di Israel. Yang turun ke atas bukit-bukit Sion. Gunung ini bukit ya. Itu gunung tinggi saudara. 3000 meter. Yang satunya 800 meter. Bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita baca juga Matius 18 ayat 19 dan 20. Nah, Matius 18 ayat 19 dan 20 dibukakan satu rahasia, yaitu kekuatan daripada agreement, daripada persetujuan. Dan lagi aku berkata padamu, jika berapa? 2 orang dari antara padamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Kerajaan Allah itu kerajaan yang praktis, saudara. Orang Yahudi atau kelompok-kelompok lain, kalau mau berjamaah perlu berapa orang? 10 orang. Enggak gampang saudara. Tapi Tuhan bilang 2 saja. Asal sepakat, asal sehati, asal sepikiran, setujuan. Bahkan Alkitab mengatakan satu perkataan, one mouth, itu powerful. Tidak ada kekuatan lebih hebat daripada the power of agreement. Dan tidak ada yang lebih merusak daripada disagreement, disharmony. Harmony is power. Katakan harmony is power. Sepakat di sana adalah simfonio. Simfonio itu dari mana kita dapat satu kata bahasa Inggris apa? Symphony. Saudara pernah melihat ya? Nggak usah jauh-jauh band kita aja. Coba. Kalau mereka yang satu mainkan lagu yang lain-lain, nggak karu-karuan saudara ya. Tapi mesti ada leadernya satu. Nggak apa-apa dia lebih muda. Yang lain menundukkan diri. Persoalan saya itu ternyata yang paling sulit dimainkan itu the second keyboard inilah. Dia harus menundukkan diri. Amin. Dan kalau drum dan bass tidak kompak, terjadi nggak enak, saya bisa rasa. Karena mainnya kacau. Musik yang indah, hidup yang indah dan powerful adalah simfonio. Katakan simfoni. Amen. Simfoni, luar biasa saudara. Kenapa kok dinyanyikan saudara seiman? Ini dijelaskan Achim. Achim itu saudara sekandung. Di dalam perjanjian baru, ketika Paul menyebut siapa saja bangsa apapun yang sudah dalam Tuhan, dipanggil brother, itu adalah adelphos. Adelphos itu keluar dari satu kandungan. Kita itu adalah saudara sekandung. Saudara sekandung. Karena itu masalah antara suku, antara ras, antara tingkatan sosial selesai di dalam kerajaan sorga. Di dalam kerajaan sorga semuanya level. Amin. Lembah akan ditimbun. Gunung-gunung akan diratakan. The hills will be leveled. Mountains will be leveled. Tetapi semua lembah-lembah, every valley shall be filled. Semua yang kasar akan dihaluskan, semua yang bengkok akan diluruskan. Nah, kita belajar di sini the power of agreement. Sebelum itu saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa memang Tuhan itu menciptakan dunia ini berpartner, bermitra. Dimulai dari siapa? Dari Dia sendiri. Triunity. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Respect one another. Love one another. Tuhan kita bukan 3. Tapi dikatakan di sana memakai istilah kita. Keluarga itu kuat kalau suami istri kita. Saya ada di Taiwan.
Lalu waktu di Taiwan itu saya memperhatikan ada sesuatu something wrong di dalam keluarga. Kenapa saudaraku? Sebab uangnya sendiri-sendiri. Suami kerja sendiri, istri kerja sendiri. Uangmu, uangku, uangku, uangmu, uangmu. Tapi kebanyakan pria itu begini. Uangku, uangku, uangmu, uangku. Tetapi zaman sekarang juga banyak wanita sadis seperti itu. Semua masalah dimulai dengan aku. Semua masalah dimulai dengan apa? Aku. Tetapi semua kekuatan dimulai dengan kita. Baiklah kita. Kejadian 1:26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Contoh yang kedua adalah Adam dan Hawa. Tuhan sudah menetapkan pria dan wanita. Pria itu, suami itu ish, wanita isya. Isya is a man with a womb. Pria dengan alat reproduksi. Jadi keduanya complement one another. Tuhan tidak menciptakan untuk bersaing. Sering saya katakan suami istri itu untuk duet, tidak untuk duel, saudaraku ya. Tetapi banyak keluarga itu saingan. Suami istri saingan, bodoh sekali. Tuhan menetapkan untuk bermitra. Kita lihat Kain dan Habel. Apa profesi daripada Kain? Dia petani. Bagaimana dengan Habel? Dia peternak. Mereka saling membutuhkan. Betul? Tetapi membutuhkan kerendahan hati untuk berkata, di Habel rupanya salah saya kalau mempersembahkan hasil bumi, kan bumi terkutuk. Bumi itu terkutuk sampai zaman Nuh. Dulu bumi itu yang keluar itu cuma onak duri. Binatang yang asalnya harmoni, saling menerkam, saling membunuh. Termasuk manusia. Panas hati daripada Kain. Ketika Tuhan menerima persembahan Habel. Dan tidak menerima persembahannya. Karena sebelum Adam dan Hawa keluar, Tuhan menyembelih seekor binatang. Dan jaket kulitnya dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Kain membutuhkan Habel. Habel membutuhkan Kain. Memang Tuhan sudah menciptakan begitu. Ya, seorang saudara itu diciptakan untuk masa kesukaran. Ya, seorang saudara, bayangkan saudara kandungmu ya. Seorang saudara diciptakan untuk masa kesukaran. Coba kita lihat ada satu ayat yang indah sekali. Ayat 17 ayat 17. Ada beberapa terjemahan di situ. Seorang sahabat menaruh kasih 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi itu ada tingkatan sahabat, ada tingkatan saudara. Saudara lebih tinggi. A friend loves at all times. And a brother is born for adversity. Seorang saudara dilahirkan punya tugas. Nolong saudaranya dalam kesulitan. A friend loves at all times and is born. And as is a brother for adversity. Terjemahan bagus sekali. A friend shows his friendship at all times. It is for adversity that such a brother is born. Bagaimana hubunganmu? Tidak usah jauh-jauh lah dengan saudara kandungmu. Saya pernah mencoba mendamaikan kakak adik. Lu saudara kandung lo ini, adiknya dimasukkan penjara. Lo kenapa? Pak Arifin, kalau soal yang lain boleh. Tapi kalau soal mangkok nasi, saya tidak bisa. Wow, soal mangkok nasi. Kenapa soal mangkok nasi? Teman aja saling mentraktir. Adik lapar ya dikasih makan. Bukan dimasukin penjara. Saudara, a brother or a sister was born untuk masa sukar. Saya tidak mau meninabokan saudara. Masa sukar masih berlanjut saudara. Jangan cuma lihat statistik pertumbuhan ekonomi. Sepi di mana-mana. Kesulitan ekonomi di depan kita. Tapi seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Bahwa Tuhan kita lebih besar. Amin. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Kita tunjukkan yang lain lagi adalah anak cucu daripada
Kain, yaitu Lamek. Dia punya 2 istri. Saudara bisa lihat pasti ada trouble. Karena diciptakan itu satu pria, satu wanita. Saya seorang bapak rohani. Bapak rohani tuntutannya lebih dari saudara. Kenapa saudara itu rukun? Roh Kudus memberitahu pada saya, bapaknya ada di tengah-tengah mereka. Ketika bapaknya ada di tengah-tengah mereka, rukun. Masa kecil saya punya adik perempuan, anaknya nakal, suka ganggu saya, saudara. Jadi kalau kita makan, dia tendang kaki saya. Ketika saya balas, dia teriak, "Papi!" Dia lapor papa saya, katanya saya yang nendang, saudara. Padahal dia yang mulai, nakal sekali. Tetapi itu saat-saat indah. Kenapa? Bapaknya ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Bagaimana dengan anak-anak daripada Lamek? Yang pertama, Yabal itu adalah seorang peternak. Yubal pemain musik. Saya bilang, Tuhan, kesalahan paling besar dalam hidup saya adalah kalau dulu disuruh belajar piano oleh mama saya pura-pura tidur atau main layangan. Tapi saya tahu buat apa saya iri hati. Karena semua orang punya karunia masing-masing. Dan juga Tubal Kain. Tubal Kain itu pandai besi. Coba saya mau tanya, peternak perlu enggak pandai besi? Oh, sangat perlu. Coba saudaraku, petani tanpa traktor, bagaimana saudara? Tetapi juga entertainment itu penting. Yang tukang besi enggak bisa lah main perkusi, belum tentu. Meskipun dia bisa main palu. Setiap orang ada karunianya. Dan paling sedikit ada satu karunianya. Saya cerita tentang adik saya Pak Andrian. Pak Andrian ini punya keterampilan yang luar biasa yang saya tidak punya. Ya, saya tadi waktu mandi saya ingat waktu kecil. Dia itu membuat layang-layang, saudara. Layang-layang kita tidak usah beli, dia bikin lebih bagus. Ekornya tuh bisa 7 meter, saudara. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang. Ku raut dan ku timbang dengan benang. Ku jadikan layang-layang. Saya coba bikin layang-layang. Saya coba, saudara. Saya niru dia, saya bikin. Saudara tahu begitu dinaikkan layangannya miring begini, saudara. Karunia beda-beda. Jadi apa yang saya lakukan? Saya just enjoy. Menari, menyanyi, saya tinggal naikkan layang-layang. Dia yang bikin. Tapi waktu kecil, kita selalu bersaing. Bahkan kita pernah balapan, saudara. Saya pikir kita ini bodoh sekali. Saya balapan dengan dia di tengah-tengah. Dulu ada tram di Surabaya ini. Meleset sedikit mati kita, saudara. Itulah waktu kita masih kecil, belum dewasa. Maka kita bersaing. Aku juga bisa, aku tidak kalah dengan kamu. Udah gede, tahu. Ada kebutuhan masing-masing. Mulai kapan kita tidak lagi bersaing? Ketika kita dapat kakak adik. Ya, dia dapat pacar cantik, saya dapat istri macan. Manis dan cantik, saudaraku. Haleluya. Setiap daripada kita harus sadar bahwa ada kekuatan luar biasa. Saya bicara tentang keluarga, kita bicara tentang masyarakat, kita bicara soal gereja. Di mana ada kerukunan, maka berkat itu tidak usah diminta datang sendiri. Tetapi di mana ada disharmony, maka semuanya lari. Orang dunia yang belum kenal Tuhan saja tahu kerukunan mendatangkan berkat, barokah katanya. Di mana ada kerukunan. Jadi mulai hari ini, jangan ada lagi saudara yang memandang dirimu dari ras tertentu, dari suku tertentu lebih hebat daripada yang lain. Kita yang di tanah Jawa, kita dulu agak memandang rendah orang dari luar pulau, Waitau, orang luar pulau. Itu kurang daripada kita. Itu sesuatu bentuk yang keliru, saudara. Firman Allah menunjukkan bagaimana ketika mereka bersama berkumpul, maka seperti embun dari Gunung Hermon. Roh Kudus, hadirat Tuhan, digambarkan seperti embun dan seperti minyak
yang meleleh dari janggutnya Harun. Janggut selalu menggambarkan apa? Kedewasaan, betul nggak? Ya, saya dengan Pak Andrian dulu itu kita tuh sudah remaja, kumisnya nggak keluar saudara. Kita coba cukur, kita pergi ke pasar malam gitu, beli obat tumbuh kumis nggak tumbuh. Yang hitam cuma bantalnya, saudara. Tapi tiba waktunya ya sekarang sebenarnya mesti cukur, saudara. Ya, meskipun pirang iji maksudnya. Tetapi firman Allah berkata seperti minyak yang baik yang turun ke janggut Harun. Sekali lagi saya mau tekankan pertama, seorang teman yaitu mengasihi segala waktu. Tentang hubungan ada 4 tingkatan. Pertama friendship. Friendship itu paling rendah. Tetapi itu pun saudaraku sesuatu yang paling berharga. Friends come and go. Teman bisa datang bisa pergi. Kemarin istri saya tanya, kenapa sih itu tidak pernah kelihatan lagi ya? Friends come and go in your life. Tetapi ada yang lebih tinggi yaitu fellowship. Persekutuan. Di dalam perjamuan kudus kita meneguhkan persekutuan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Yang ketiga, bermitra, partnership. Tapi yang keempat paling tinggi yaitu covenant, perjanjian darah. Saudara dan saya terikat perjanjian darah. Amin. Karena itu sejak jemaat ini berdiri, saya canangkan bertengkar itu haram. Saudara, banyak orang mengatakan bertengkar itu biasa. Bahkan tanda suami istri katanya itu bumbu untuk cinta. Bohong, saudara. Bertengkar itu seperti membuka jalan air. Begitu tanggul itu keluar air sedikit aja, jebol tanggulnya. Kekuatan air itu luar biasa. Firman Allah menunjukkan bagaimana a friend is friendly and love at all times. Tetapi khusus saudara, apalagi saudara perjanjian darah, itu saudaraku hubungannya luar biasa. Apa yang paling berharga dalam hidup ini? Sahabat. Tapi yang lebih berharga lagi saudara. Amen. Dan di dalam Tuhan kita ini adalah brethren. Kita ini saudara, bukan saudara seiman. Mulai sekarang nyanyinya lagu jangan keliru lagi. Apabila saudara semua hidup dalam. Nah ini, apa bedanya kesatuan dengan persatuan? Sama atau tidak? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, dengan Republik Indonesia Serikat. Beda gak? Amerika itu Amerika Serikat. Jadi setiap daerah itu punya polisi beda-beda. Ya. Tetapi kita negara kesatuan. Suami istri itu kesatuan. Dan firman Allah mengatakan dalam kesatuan, in unity. In unity, to dwell in unity. To dwell, to live together. Dalam kesatuan. Saudara, waktu masuk sini Tuhan tunjukkan saya angka 1 besar. 1 itu luar biasa. 1 itu adalah angkanya Tuhan memang. Tetapi juga 1 coba. Sehati, sepikir, seperkataan. Kita kalau sudah menikah lama seperti saya dengan istri, kita tuh pacaran 43 tahun. Nikah 39 tahun. Itu jadi sama, saudara. Kesukaannya sama, yang tidak suka itu sama, segalanya sama, saudara. Ini luar biasa. Kita punya ipar saudara, yaitu kembar, saudara. Yang satunya pincang, satunya juga pincang. Satunya mobilnya ditabrak, satunya juga. Pokoknya sama. Dengarkan baik-baik. Tetapi seragam itu bukan kesatuan. Kita seragam hari ini pakai batik, saudara. Saya kemarin tanya, Bu Lili, seragamnya apa? Saya harus menyesuaikan. Kalau saya pakai jas kan aneh sendiri. Kita pakai baju terbaik di dunia itu batik, saudaraku. Amin. Tetapi ada lebih tinggi dari friendship, itu fellowship. Amin. Partnership. Dan yang lebih tinggi adalah covenant.
Saya akan mengajak kita terlebih dahulu melihat Kisah Rasul 1 ayat 13. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 13. Nah sekarang setelah dewasa, saya tahu saya butuh Pak Andrian butuh saya. Sebab karunianya beda-beda. Ya, kelebihannya beda-beda. Dia jago tenis meja. Saya juga belajar, tapi dia lebih hebat. Kalau ada pertandingan sekolah dia yang mengajukan, bukan saya. Tapi kalau banting-bantingan menang saya. Saya tukang berkelahi, ya kan? Dia ini anak baik, saudaraku. Satu hari saya bilang, kita harus sama. Ayo belajar judo sama-sama saya. Baru latihan pertama, boyokku loro kabeh. Karunianya beda-beda. Saling membutuhkan. Amin. Kisah Rasul 1 ayat 13. Ini diterapkan oleh murid-murid ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Amin. Haleluya. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat ke-13. Silakan ditampilkan. Katakan kesatuan. Simfoni. Amin. Pada waktu itu ada 500 pasang mata melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu Petrus buat pengumuman. Kita akan kumpul yuk. Kumpul di satu loteng atas di Yerusalem. Mereka sudah tahu tempat itu. Tempat itu diperkirakan adalah rumah daripada Maria, ibu daripada Markus. Loteng atas besar. Dan pada saat itu dia katakan, apa yang kita lakukan Petrus? Menantikan janji Tuhan. Menantikan janji Bapa. Nggak enak di sana zaman dulu kan tidak ada banyak toilet modern seperti sekarang. Paling enak itu kalau pergi ke Jepang, saudara. Waduh, toiletnya itu saudara, begitu kita masuk, set, buka sendiri. Shhh. Dan sudah panas saudara. Apalagi waktu saya ke sana itu bulan Oktober. Di luar kan dingin. Waduh, enak sekali. Lalu tidak perlu repot-repot, saudara tinggal dipencet. Mau seberapa kerasnya dan terakhir ada itu saudara dryernya. Jadi kita lama-lama di sana. Tapi zaman itu nggak ada. Cuma satu kamar plong, tidak ada apa-apanya. Cuma 120 orang yang menyanggupi. Ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah siapa? Petrus dan Yohanes. Perhatikan dan. Dalam Alkitab itu ada perkataan dan. Kai bahasa Greeknya. Petrus, ya, Petrus, Kai, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus in one accord. In one accord ini istilah musik. Homotimadon, satu pikiran, one accord. Coba sekarang tidak usah diberitahu, kalian mainkan akord yang ada di pikiran kalian. 3 pemusik ini, silakan. Mainkan masing-masing, tidak usah ngomong. Loh ya, tidak usah ngomong, sudah kamu mainkan bareng, saya hitung 3 ya. Mainkan saja. Kamu pilih sendiri akordmu. 1, 2, 3. Kok bisa sama yang ini? Ini artinya sehati, yang itu tidak. Amin. Dia in one accord. Ya, tadi soalnya matanya yang lirik situ. Kamu tidak kelihatan. Sebagai contoh saudara. Kalau tidak one accord, no power. Sehati, sepikir. Mereka di sana tidak ada agenda lain kecuali satu, menantikan Tuhan. Dan perhatikan, Petrus dan Yohanes, selama ini mereka itu bersaing. Yesus itu pergi ke Yerusalem, mestinya mereka itu prihatin kan. Gurunya mau disalib. Mereka bertengkar siapa yang lebih hebat.
Siapa yang lebih hebat? Sampai sekarang saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan itu bersaing saling meninggikan diri. Tandanya masih anak-anak. Yohanes selamanya sebelumnya ini, sebelum kisah Rasul 1, sebelum Yesus bangkit, Petrus itu dan Andreas saudaranya. Yohanes dan Yakobus. Ya. Matius dan Thomas, sebab mereka masih bersaudara. Tetapi sekarang berubah, lihat, Matius dan Bartolomeus, Andreas dan Yakobus. Saya perhatikan itu. Rasialisme masih ada di gereja. Rasialisme masih ada di masyarakat kita. Saudara, apa yang terjadi ketika mereka bersatu? 10 hari kemudian setelah mereka menyaksikan Yesus naik ke sorga. 10 hari loh, empet-empetan di dalam satu ruangan, tidak terlalu besar. Ruangan itu segini loh. Kalau saya pergi ke Yerusalem dipercaya itu ruangannya karena itu ruangan terbesar dalam penggalian prasejarah. Bukan prasejarah, zaman Yesus masih hidup. Cuma segini, mungkin lebih kecil sedikit. Ini kan 12, kurang lebih 10 kali 12. Jadi 120 orang, satu orang dapat space berapa? 1 meter persegi. Enak enggak? Cuma 1 meter persegi. Beberapa orang tidurnya empet-empetan atau berdiri. Kecil sekali. Dan sampingnya enggak ada sungai. Sulit saudara. Demikian juga dalam hidup ini. Ternyata ketika mereka menantikan. Dan saya bayangkan. Petrus datang pertama. Dia datang pada Yohanes. Yohanes, sorry ya. Aku ini terkenal si mulut besar. Aku sering memegahkan diri. Maafkan saya ya. Yohanes berkata enggak apa-apa. Kamu cuma mulut besar. Saya ini menganggap kamu lebih rendah dari saya. Saya minta ampun padamu. Dan terjadi rekonsiliasi yang luar biasa. Dan itu mempersiapkan mereka untuk menerima minyak yang baik yang turun dari Gunung Hermon. Seperti embun Gunung Hermon. Seperti minyak yang turun ke ujung jubah daripada Harun. Siapa Harun di sini? Tuhan Yesus. Hermon selalu bicara sorga. Hermon itu artinya sanctuary, tempat suci. 10 hari kemudian, pas hari Pentakosta, itu Tuhan Yesus kembali ke sorga, diurapi jadi raja, di atas segala raja, dan diurapi sebagai imam besar agung perjanjian baru. Pada waktu diurapi sebagai imam besar, maka minyak urapan itu dituangkan di atas kepala daripada Harun. Tidak sedikit saudara, saya kalau doakan orang ya paling tak teleti minyak begini, tak kasih tanda salib. Ini ditumpahkan di atas kepalanya, turun ke janggutnya, sampai ujung jubahnya. Jubah berbicara soal kebenaran. Sampai ujung jubahnya. Memang kepala ada di sorga, tubuhnya ada di bumi. Cuma 120 orang. Mereka ada di bumi, di kota Yerusalem. Sedang menantikan. Dan luar biasa saudara. Seperti minyak yang baik. Apakah minyak yang baik itu? Keluaran 30. Dalam kitab Keluaran pasal 30. Kita melihat itu adalah minyak urapan yang mahal itu. Minyak urapan yang sangat mahal. Silakan ditampilkan. Ambillah rempah-rempah pilihan. Mur tetesan. 500 sikal. Kayu manis yang harum. Setengah. Yaitu 250 sikal. 250 sikal dan tebu yang baik. Sweet cane, tebu yang manis. 250 sikal. Ayat berikutnya. Dan kayu teja 500 sikal. Ditimbang menurut sikal kudus. Dan minyak zaitun 1 hin. Lihat sini. 4 macam bahan pertama itu adalah disinfektan. Untuk membunuh bakteri. Ketika kamu diurapi, bakteri-bakteri mati. Bakteri najis, bakteri sombong, bakteri dosa. Itu saudaraku. Dan juga minyak zaitun dalam Alkitab selalu berbicara apa? Kesembuhan. Berbicara healing, health, kesehatan. Dan kalau ada burung merpati membawa tunas zaitun, lambang apa? Shalom. Katakan shalom. Perdamaian. Dan minyak zaitun selalu juga gambaran joy.
Sukacita. Tidak heran kalau orang dipenuhi Roh Kudus itu tertawa, saudara. Sukacita. Saya punya pengalaman sebelum ada zaman holy laughter. Saya ngalami dengan ayah mertua saya. Ayah mertua saya dalam keadaan tertekan yang luar biasa. Dalam keadaan ketakutan. Dan ketika itu saya tumpang tangan. Mendadak beliau tertawa, saudara. Dia tertawa terbahak-bahak. Dan saya tahu ayah mertua saya tidak modelnya seperti itu. It's because of the Holy Spirit. Dan orang yang mengancam dia, mendadak dia berdiri. Saya saksi hidup, saudara. Dia berdiri, dia tantang orang itu. Saya tahu ayah mertua saya orangnya bukan pemberani, penakut orangnya. Dengan polisi lalu lintas saja takut, saudara. Tetapi ketika dia diancam, saudara, ya, diancam oleh seorang jaksa. Begitu dia diurapi Roh Kudus, dia telepon orang itu, dia tantang orang itu, saudara. Luar biasa. Karena itu memberikan sukacita. Mur itu menyembuhkan apa? Menghilangkan rasa sakit. Ingat Tuhan Yesus di atas kayu salib dikasih apa? Empedu bercampur mur. Dan anggur asam. Ini semua jelek semua. Anggur asam itu saudaraku cuka, saudara. Ya. Seharusnya kalau raja diberi anggur yang paling baik kan. Dikasih cuka. Dikasih empedu itu pahit. Dan juga mur. Ketika orang-orang Majus datang, mereka memberikan apa pada bayi Yesus. Waktu Yesus bukan lagi bayi, seumur 1-2 tahun kurang lebih. Emas, kemenyan dan mur. Mur itu lambang apa? Penderitaan. Tetapi mur bisa menghilangkan rasa sakit. Beberapa saudara hari ini, engkau berkata, Pak, sakitnya tuh di sini, Pak. Perkataan suami, perkataan mertua, menyakitkan. Tetapi mur akan menyembuhkan kalian. Yang kedua dikatakan seperti sinamon. Kayu sinamon itu banyak gunanya, saudara. Saya pernah, boleh coba di rumah air panas, kasih kayu manis. Enak rasanya kayak teh. Dan itu sehat, saudara. Dan saya percaya ini semua, yang satu lagi kayu tebu manis. Tebu manis membuat seseorang menjadi manis, saudaraku. Ya, orang kalau pahit itu pasti medit, saudara. Saya punya banyak kesaksian. Orang kalau diurapi, yang asalnya medit jadi murah hati. Betul. Ya, jadi pagi hari ini mari minta urapan yang baru dari Tuhan. Menghilangkan rasa sakit, membuat kita jadi manis. Dan juga memang khususnya saudara, sinamon itu banyak sekali gunanya. Yang satu lagi kayu teja itu ada sifatnya bisa membuat menyala. Yang sudah lemes-lemes, yang sudah teler, gembala komsel yang sudah mulai dingin akan menyala kembali. Saya tanya Tuhan, apa yang dibutuhkan umatmu? New anointing. Pengurapan yang baru. Tapi rahasianya adalah hidup dalam harmoni. Jadi mulai sekarang saya mau beritahu, kesatuan itu luar biasa. Amin. Tetapi sebaliknya, disharmoni akan menghancurkan. Pertengkaran yang kecil bisa merusak semuanya. Saya sering konseling suami istri. Hal-hal kecil, hal-hal bodoh bisa jadi ribut besar. Satu hari ada ekspatriat dari Jerman, dokter, membangun villa di Bali, orang kaya kan. Istrinya itu dulu adalah juru rawat di situ, ya, nurse, lalu cinlok cinta lokasi. Dan istrinya ini orang Indonesia yang jadi warga negara Jerman. Waktu mereka membangun rumah ribut soal apa? Jendela, saudara. Ya, sebelumnya sudah terjadi pertengkaran, tapi soal jendela jadi ribut besar. Orang Jerman itu, saya perhatikan rumah-rumah di Eropa, jendelanya itu menghadap ke dalam. Supaya juga mudah membersihkan, ya kan? Orang Indonesia jendelanya buka mana? Buka luar, ya kan? Orang sana mencegah hawa dingin tidak masuk. Orang Indonesia kepanasan minta udara luar masuk.
Dokter ini berkata, jendela buka ke dalam. Isinya berkata, sirdum. Sirdum itu goblok sekali. Jendela itu buka luar. Berkelahi masuk dalam, keluar, ke dalam keluar. Cerai saudara. Benar-benar cerai. Gara-gara jendela saudara. Bukankah itu bodoh? Saudara tertawa karena saudara mentertawakan diri saudara sendiri. Firman Allah mengatakan seperti minyak yang baik. Yang dari kepala, ingat ya. Semua berkat ini, perhatikan, itu turun ke bawah. Minyak turun ke bawah. Berkat atas saudara karena rendah hati. Air selalu menuju ke tempat yang lebih rendah. Demikian juga dengan embun. Dari Gunung Hermon, turun ke atas bukit-bukit Zion. Apakah Zion itu? Zion itu artinya tempat yang gersang. Tanah gersang. Parched place. Tanah yang sudah lama tidak terkena air. Yang pecah-pecah. Itu menggambarkan hati manusia. Rindu. 500 orang melihat Yesus naik ke surga. Tapi cuma 120 menantikan Tuhan. Bagi orang kenyang, bahkan madu pun terasa tidak nikmat. Tapi bagi orang lapar, lento terasa enak saudara. Makanan paling murah, makanan paling enak. Ya, telo terasa enak. Seberapa lapar dan haus kita akan Tuhan. Ketika kita kenyang, kita pilih minuman. Tetapi kalau kita haus, air keran pun terasa nikmat sekali. Hari ini kita sampaikan satu rahasia firman Tuhan yang sederhana. The power of agreement. Karena itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan menjadi berapa? Bagaimana keadaan kalian di rumah? Keuangan masih sendiri? Kamu ya yang bayar cicilan motor. Nanti aku yang bayar listrik. Itu living together, bukan nikah. Masih banyak loh yang seperti itu. Kenapa saya dan istri diberkati? Kita selalu satu dalam segala hal, termasuk keuangan. Bersatu dalam segala hal. Memakai bahasa kita. Rumah kita, anak-anak kita, kemenakan kita, orang tua kita. Di rumah ada ibu saya dan ibu mertua. Dua-duanya ibu saya. Tidak ada beda. We treat them the same. Karena itulah keluarga kami diberkati. Saya dengan Pak Andrian selalu beda pendapat. Kenapa? Sudut pandangnya beda. Tetapi justru itulah kekayaan kita. Nah kalau kita sama buat apa? Angkat dia jadi penatua. Justru karena dia punya pandangan yang mungkin beda. Ya, misalnya saja dia lebih pandai ngatur keuangan. Saya ini lebih pandai membelanjakan, saudaraku. Kita saling membutuhkan. Hari ini pulang rekonsiliasi, di mana dua orang sepakat. Mereka menjadi satu. Haleluya.